An over the thing is to remember. The fiends start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Pinkan Rindiani mewakili teman-teman saya ingin mewawancarai ketua adat di Desa Langgia ini. Baik, mari kita mulai wawancaranya. Baik, Bapak bisa perkenalkan diri dulu, Bapak. Ya, nama Mulyasi Mimran Desos. Kalau jabatan di desa ketua lembaga adat, tapi ini membawa beberapa adat Tolaki, Jawa, kemudian Munah juga ada, dan bahkan sebagian besar ada Bugis. Nah, kemudian selain itu saya juga di penyuluh agama Islam, kemudian merangkap penghulu. Ya, jadi memang komplit jabatan juga merangkap imam. Kalau kita sambung tadi itu dari beberapa jabatan, pertama ketua lembaga adat, itu tugas utamanya adalah menjaga kelestarian adat budaya masyarakat yang ada di Desa Langgia. Ini tentunya adat beberapa suku, suku Tolaki, Jawa dan Munah, kemudian Bugis, itu kita berusaha lestarikan semaksimal mungkin sambil kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu, misalnya masyarakat Tolaki supaya bisa memahami kelestarian adatnya, kemudian masyarakat Jawa juga begitu, Munah dan suku-suku lain, supaya mereka tidak melupakan identitas masing-masing. Baik, Pak, terus kalau ada tidak tantangan yang Bapak hadapi dalam menjaga kelestarian adat tersebut, Pak? Ya, untuk selama saya menjabat sejak 2002 sampai sekarang ini tidak ada. Kenapa? Kita berusaha menjembatani melalui akulturasi budaya. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan, kita coba menyatukan. Jadi walaupun berbeda adat, berbeda kebudayaan, adat istiadat, itu selama yang terjadi selama ini kita selalu mencari jalan kesamaan. Contoh, ya, di kalangan orang Tolaki itu ya, namanya upacara adat 7 bulanan bagi ibu yang mengandung, itu kadang-kadang dilewatkan begitu. Tapi di orang-orang Jawa itu betul benar-benar dia ingat dan lestarikan, ya kan. Nah, akhirnya karena hidup dalam satu desa, budaya 7 bulanan atau 3 bulanan atau sepasaran 5 hari lahir bayi itu ya bukan saja orang Jawa yang melestarikan, tapi justru semua suku, termasuk suku-suku Munah, Bugis, karena sudah terbawa dengan akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu kan lahirnya budaya baru dari dua budaya yang berbeda. Ya, itu yang kita. Jadi kalau tantangannya sih tidak ada. Ya. Kalaupun ada, itu mungkin masalah bahasa. Ya, ini memang hal yang wajar karena kadang-kadang kalau perbedaan bahasa itu kan bisa saja menimbulkan perbedaan tafsiran, juga perbedaan artikulasi dari bahasa itu. Ya, kira itu. Terus, tapi apa ya? Kalau dalam soal budaya ini kan zaman semakin modern, nggak ada perubahan begitu, Pak, dalam modernisasi ini. Ya, jadi nilai yang perlu dipahami, kadang-kadang masyarakat berprasangka atau berasumsi bahwa adat itu kemungkinan dalam tafsiran pikirannya cenderung
tradisional atau mungkin ada yang mengatakan primitif. Iya. Tapi tidak sebenarnya ke situ. Adat yang kita maksudkan ini adalah melestarikan warisan-warisan baik dari leluhur kita, ya, untuk kembali mencari arti dari akar sebuah budaya. Nah, contoh budaya selamatan 5 hari lahir seorang bayi di kalangan orang Jawa itu kan sebenarnya kenapa dilakukan seperti ini kan kembali kepada arti yang ditanamkan leluhur-leluhur terdahulu, bahwa ketika kita menerima anugerah diberikan rezeki berupa anak keturunan, nah jangan lupa minimal itu 5 atau 7 hari harus kita koreksi diri kemudian melakukan syukuran. Nah, itu inti dari yang ditanamkan para leluhur. Nah, mungkin juga ada yang berpikiran lain bahwa dengan mengadakan seperti itu acara-acara misalnya akikah 5 hari lahir bayi atau mungkin acara bersanji, ya, mungkin ada yang berpikiran itu kan menguras biaya. Nah, tapi sebenarnya jika kita kembali kepada jati diri kita, menyadari sebagai orang beragama, itu kan harus kita mensyukuri pemberian. Bagaimana caranya implementasi dari rasa syukur kita? Ya, selain mengadakan acara syukuran, ya kita mengundang itu keluarga, tetangga, masyarakat di sekitar kan, untuk ikut menikmati dari rezeki yang diberikan Allah. Jadi ketika diberikan rezeki kita harus berterima dan harus pintar memberi kasih. Jadi terima kasih, harus ada imbal balik. Ya, Tuhan tidak mungkin datang berwujud seperti dalam bentuk manusia di bumi. Nah, tapi Tuhan dia akan berwujud melalui hamba-hambanya. Ketika diberikan rezeki berarti Allah menyayangi kita, memberikan rezeki itu, kemudian kita berterima kasih kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan berbagi kepada orang-orang sekitar yang mungkin kehidupannya lebih susah dari kita, atau mungkin walaupun mungkin rumahnya sama dengan kita tapi belum tentu di dapurnya sama dengan kita, ya kan, atau mungkin dompetnya belum tentu sama dengan kita, ya. Untuk harapannya Bapak ke depannya soal budaya ini, ada maksudnya kemajuan supaya semua masyarakat bisa melestarikan budaya. Ya. Nah, inilah peran-peran, selain peran masyarakat juga peran perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang adat budaya masyarakat kita. Contoh, ketika di tahun-tahun 90-an sering terjadi pertikaian antara mahasiswa dari antara suku, ya kan? Kenapa terjadi demikian? Setelah dikaji, karena kedua suku yang bertikai, yang notabene adalah mahasiswa yang diharapkan menjadi intelektual bangsa, konflik seperti itu karena satu, mereka tidak mengetahui akar dan asal usul budaya mereka. Nah, ini menyangkut keturunan leluhur mereka, ya kan? Nah, ketika terjadi konflik antara suku, misalnya suku Tolaki dengan Bunak, sering terjadi. Itu kan kenapa? Dilatar belakangi oleh kurangnya dan bahkan tidak adanya pengetahuan asal muasal leluhur mereka. Tapi kalau mahasiswa yang sudah mengerti tentang asal muasal mereka, suku Tolaki ini adalah lahir dari Raja Wekoila adalah Larumpalanging nilai menjadi raja di Mekongga, Wekoila di Konawe. Kemudian anak keturunan dari Wekoila ini lahirlah namanya Wealanda, atau di kalangan masyarakat Muna dikenal dengan Watu Bapala, ya kan. Nah, kemudian Watu Bapala ini menikah dengan Raja Sugimanoro yang notabene adalah Raja Muna. Nah, kemudian lahirlah Halu Oleo. Nah, dikenallah di Kendari itu Halu Oleo. Kemudian Halu Oleo ini ketika ayahandanya meninggal yang bernama Sugimanoro, dia dinobatkan menjadi Raja Muna, kemudian berganti nama Laki Laponto. Nah, dan ketika dijelaskan seperti ini bahwa Halu Oleo dan Laki Laponto, nah, kemudian Watu Bapala atau Wealanda keturunan Raja Konawe dan Raja ayahandanya adalah Raja Muna, Sugimanoro, mereka sadar, oh ternyata kita bersaudara. Nah, disinilah pentingnya penjelasan tentang
adat budaya dan asal muasalnya. Nah, ini yang harus diberikan kepada generasi penerus. Maka terbukalah cakrawala kita, oh, ternyata adat ini bisa melahirkan dan memperkuat persatuan, ya kan? Nah, kemudian kedua, adat ini kita harus syukuri sebagai ragam budaya yang harus disyukuri oleh masyarakat. Kenapa? Dengan adanya adat menunjukkan identitas masyarakat kita. Ya, kadang-kadang kita misalnya ke keluar kota, ke Jakarta. Nah, kemudian di Jakarta kita dengar, oh ini dialeknya orang Muna. Kebetulan Anda di situ merasa orang Muna, maka terciptalah, ya kan? Nah, terciptalah emosional etnis. Nah, tadinya tanya, Anda dari mana? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggaranya di mana? Di Raha. Oh, kebetulan saya juga orang Raha, tapi tinggal di Kendari. Maka ikatan emosional inilah yang bisa memperkuat, ya, kekokohan dan keutuhan antara etnis tadi, ya kan? Nah, mungkin Muna dengan Buton, mungkin Muna dengan Tolaki, merasa bahwa mereka selain satu provinsi juga satu asal usul itu tadi. Nah, dari asal usul Watu Bapala atau Wialanda dan Raja Sugimanuro. Nah, inilah pentingnya pengetahuan tentang adat istiadat. Baik Pak, yang terakhir bisa Bapak berikan pesan untuk generasi muda seperti kita ini, pentingnya adat itu seperti apa? Ya, jadi tentunya harapan kami sebagai tokoh adat, ini berharap pertama adat istiadat ini jangan putus terhadap generasi muda. Tentunya laju bersambungnya pemahaman adat istiadat ini selain tanggung jawab masyarakat juga tanggung jawab perguruan tinggi, tanggung jawab semua elemen termasuk mahasiswa. Makanya tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa salah satunya jangan pernah melupakan identitas. Dengan pesan yang sejarah ilmiah, jangan mentang-mentang sudah jadi mahasiswa tidak mau lagi menggunakan bahasa daerah, ya kan? Karena bahasa daerah itu memiliki peran dan keuntungan yang luar biasa. Contoh, mungkin ketika Anda bertemu dengan yang sesama Muna hanya dengan mengenal dialek bahasa, nah, terjadi ikatan emosional dan psikologi. Ya, misalnya si A, orang Muna, si A ini adalah seorang petani yang sementara panen rambutan. Kemudian Anda datang juga dari dialek Muna, ditanya, orang Muna? Iya. Nah, coba. Tadinya tidak ada ikatan emosional dan ikatan etnosentris. Tapi karena Anda sudah menggunakan logat bahasa, sepulangnya Anda itu pasti dikasih hadiah. Hanya karena ikatan emosional dan etnosentris itu tadi. Nah, ini pentingnya. Jangan karena sudah hidup di kota menggunakan logat Betawi, gua lulu, hilang identitas. Nah, padahal yang di lawan bicara kita mengetahui, oh ini dari mukanya kelihatan suku ini, dari dialeknya, tapi dia sombong menggunakan. Nah, ini orang-orang yang notabene tidak menghargai dan tidak mensyukuri adat dari mana dia lahir dan dari mana asal muasalnya. Nah, jadi jangan dilupakan identitas itu. Apalagi hubungan emosional dalam segi pencarian tujuan cita-cita, ya mohon maaf saja. Kadang-kadang ini mungkin nilai kita kurang bagus ketika berhubungan dengan dosen. Tapi ini kita kenal, oh ini dosennya orang Muna. Nah, Bapak kalau di Raha orang tua di mana? Kan seperti itu kan? Nah, kemudian dengan spontan Anda menggunakan bahasa Muna. Ada ikatan emosional dan ikatan etnosentris. Yang tadinya mungkin mau dikasih nilai C, tapi karena ada nilai ikatan etnosentris dan emosional psikologis tadi, dia naikkan jadi B atau A. Ini penting. Nah, jadi inilah harapan-harapan kita, baik hal-hal yang kecil menyangkut bahasa, menyangkut karakteristik adat budaya kita, kemudian ciri khas masing-masing itu tetap dipertahankan. Jangan nanti tiba masa pemilihan pemimpin daerah,
baru menunjukkan identitas. Hanya untuk memperkuat, iya kan? Apa namanya? Identifikasi, oh saya berada di ini, di suku ini Muna, ini dukungan keluarga Muna, jangan seperti itu. Jadi dengan kita lahir, kemudian berasal dari bermacam-macam suku, kita harus syukuri. Inilah ragam budaya, kesatuan etnis dalam lingkaran dengan ikatan, satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan kebangsaan. Sebagai pemersatu adalah bahasa Indonesia, nah kita harus bangga. Dan ini yang membedakan identitas kita dengan negara-negara lain. Nah, di Amerika mungkin hanya berapa etnis, kulit hitam, kulit putih. Nah, tapi di Indonesia ini khususnya, apalagi Sulawesi Tenggara ini udah ratusan etnis dan dialek gitu ya. Dari muka saja kita sudah tahu, oh ini suku ini, ya kan? Nah, dari segi dialek, jadi harapan kita itu tetap dilestarikan, tetap dipertahankan, dan itu menjadi kekayaan dan khasanah kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang. Baik Pak, terima kasih sudah membantu kami menjelaskan tentang pentingnya adat dan budaya untuk masa sekarang. Ya, udah paham toh pentingnya adat.